Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ali ashabihi wa man tabi'ahum. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin para alim, para kiai, para ustaz, para santri sedaya ingkang kula hormati, sesepuh ingkang dihormati Allah SWT, kula akan hadirin wa hadirah jamaah pengawasan ingkang dihormati Allah, ingkang kula hormati ugi khususipun takmir Mushola Nur ingkang kula hormati ugi matur nuwun sanget, alhamdulillah tersunaken dumateng takmir semua pengurus An-Nur yang telah membuka lahan kaplingan taman surga ini, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh mencari, cukup dengan melangkah beberapa kaki aja sudah sampai ke taman surga ini. Alhamdulillah. Yang mana tidak semua orang di sekeliling kita dikehendaki Allah SWT untuk bisa menuju ke taman surga semacam ini. Kita dipilih Allah SWT, alhamdulillah. Salawat salam tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk Nabi Muhammad yang akan dapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mashrab Asy-Syafi Al-Hani, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hidayat berkata, fi majalisil ilmi wal majalisil khair, dalam sebuah majelis ilmu dan majelis kebaikan, baik itu majelis majelis rapat takmir, apakah itu majelis selawat atau majelis zikir, majelis kebaikan itu tatadha'aful barakat ala ta'ami wa ala syurabi. Di situ bertumpuk-tumpuk keberkahan Allah SWT yang ada dalam makanan maupun minuman yang tersedia ini. Di situ terdapat banyak keberkahannya. Wa ba'duha yakunu syifa'un wa dawaun. Dan sebagian makanan minuman yang tersaji yang mengandung berkah itu, di situ terdapat obat penyembuh penyakit. Wa khusun maja'a minat thariqati shahihah, khususnya makanan minuman yang diperoleh dengan cara yang baik, yang benar, yang halal dan yang barokah, yang diperoleh dengan cara yang benar, itu mengandung keberkahan dan mengandung obat syifa, juga mengandung penyembuh dari berbagai penyakit. Sehingga bersyukur sekali kita yang bisa menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, itu sangat bersyukur sekali. Kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan bagi seseorang, maka dimudahkannya orang itu untuk berbuat kebaikan, dimudahkan untuk berbuat kebaikan, beramal soleh dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan bagi seseorang itu, maka Allah membiarkannya sibuk dalam urusan duniawi, dibiarkan sibuk dalam urusan duniawi, dibiarkan oleh Allah SWT. Kalau Allah menghendaki seseorang itu kebaikan pada seseorang, dikendaki oleh kebaikan, maka jika dia berbuat sebuah kesalahan, disegerakan oleh Allah sanksinya. Namun kalau ia tidak dikehendaki oleh kebaikan,
justru ditunda-tunda oleh Allah. Sanksinya nanti sampai berlipat ganda, sanksinya diberikan di akhirat nanti. Sangat berat kalau diberikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia kan nggak begitu berat. Kalau sanksi itu diberikan oleh Allah di dunia nggak terlalu berat, kalau diberikan di akhirat sungguh sangat berat sekali. Tidak bisa bertobat lagi di akhirat. Kalau di dunia kan masih ada kesempatan bertobat lagi. Demikian kalau lagi balikan. Bapak Ibu saya hormati, malam ini kajian kitab Bidayatul Hidayah akan saya bacakan tentang adab menjaga perut, memelihara perut kita. Jadi semua yang Allah titipkan pada kita ini, dulu pernah kita bahas tentang adab yang lainnya. Dan ini akan membahas pada adab perut, soal mata, telinga, ada pernah kita bahas dulu waktu bulan Ramadan kemarin. Di semua titipan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kalau kita sadar demikian, maka orang-orang tidak akan bermaksiat, menyadari bahwa ini kan karya Allah ini, kenapa aku gunakan untuk maksiat pada Allah? Ini kan karya Allah. Ini kan titipan Allah, kenapa aku gunakan untuk masalah pada Allah? Jangan sampailah Allah tahu kan, aku malu aku pada Allah, Allah kan tahu ini kan tak titipi kan bersyukur, untuk bersyukur, untuk beribadah, malah bermaksiat. Kalau kita analogikan kepada hal yang sangat mudah di dunia ini, misalkan kita dititipi oleh tetangga, titipi sepeda motor misalkan, kita gunakan sembrono sepeda motor itu sampai kotor banget, letek banget, sampai remnya rusak, sampai gasnya rusak juga, sampai bensinnya habis, sampai kotor banget nggak dicuci, terus yang punya ngambil kondisi kotor, gimana perasaan kita yang pinjam motor seperti itu? Itu kalau kita analogikan ke hal duniawi yang sangat mudah. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjaga titipan-titipan Allah itu, memelihara dan sebaik-baiknya, jangan sampai digunakan untuk maksiat pada Allah SWT. Wa amal batnu fahfazhu min tanawulil haram wasyubhah. Adab menjaga perut ini. Perut, wa amal batnu, adapun perut, maka jangan sampai kau isi perut dengan barang haram atau syubhat. Ya, syubhat ataupun haram. Syubhat itu lebih dekat kepada keharaman, karena syubhat itu masih meragukan, ini halal atau haram ini, halal atau haram ini masih meragukan. Jadi, jangan sampai terisi yang apalagi yang haram, yang syubhat aja jangan sampai berisi yang syubhat. Berusahalah untuk mencari yang halal. Sebagaimana berkali-kali saya ceritakan, ini nyambung lagi dengan kata syubhat di sini. Sebutir kurma menyebabkan seseorang tidak diterima doanya. Tak hafal gitu. Cita-cita tak hafal toh? Bapak Ibu, tak hafal mana bimbing mawon Ramadan kalau sekali. Hanya gara-gara sebutir kurma menyebabkan tertolaknya dosa. Jadi orang pas. Siapa itu? Siapa namanya? Masih ingat? Abdul Aziz Adebat. Ada siapa namanya? Seorang yang betul-betul ahli ibadah, sangat wirai, sangat tasawuf. Saat tak baleni mulai ceritanya, tidak baleni mulai penjenengan selalu kelingan, oh jauh pernah tak dicek Pak Iblis berkali-kali tentang syubhat ini. Jadi syubhat itu tidak haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas nyata, yang haram nyata. Lah kalau syubhat, nah itu antara halal atau haram itu masih meragukannya syubhat itu. Ketika ibadah haji tanah suci, beredar suci, mau pulang itu sukanya beliau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, duduk di bawah Kubah Sakho, kemudian zikir di situ, doa di situ di Kubah Sakho, bawahnya Kubah Sakho di Baitul Maqdis di Palestina sana, di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Untuk bekal perjalanan pulang, karena tidak pakai kendaraan, pulangnya itu ya kisaran 3 bulan perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, itu kisaran 3 bulan.
antara 3 sampai 4 bulan kan nggak pakai kendaraan zaman dulu. Untuk bekal perjalanan pulang, beli kurma di pedagang yang dekat Masjidil Haram situ. Saat kurma ditimbang, ada sebutir kurma yang jatuh dekat timbangan itu. Diambilnya sebutir kurma itu. Menurutnya ini adalah kurma yang saya beli. Saat ditimbang ada yang jatuh satu, diambil, dinikmati, dimakan kurmanya. Setelah dinikmati kurmanya, ya itu ya menurutnya halal-halal saja. Wong sedang beli kurma satu, ditimbang kurmanya dari satu jatuh di bawah, diambil, dinikmati begitu. Nah, setelah dapat kurma dibayar sah, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa Palestina sana. Di bawah kubah Sakho duduk zikir di situ, doa di situ. Karena beliau oleh Allah jadi buka kasatnya itu, mata hati yang jadi buka lebar-lebar, juga tampak terang benderang, tidak ada tabir pemisah seperti kita. Kalau kita kan banyak tabir pemisahnya, sehingga yang terhalang tembok nggak kelihatan, terhalang kain nggak kelihatan. Kalau sudah dibuat Allah kasat kan semuanya nampak. Terdengar bisikan malaikat bercakap-cakap, ya inilah hamba Allah yang nggak pernah ditolak doanya, ini selalu langsung diterima oleh Allah, langsung dikabulkan doanya. Ini orangnya. Nah, ternyata malaikat satunya lagi menjawab, enggak ya, sudah 3 bulan ini doanya tidak dikabulkan Allah. Apa ya? Iya, sudah 3 bulan nggak dikabulkan Allah doanya. Percakapan dua malaikat seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia telah mengkonsumsi sebutir kurma yang subhat, yang tidak jelas kehalalannya. Mendengar percakapan malaikat kan terus jadi sedih hati, sangat susah kan. Gimana ini, sudah terlanjur masuk perut kok sudah menyebabkan doa kita diterima Allah SWT. Maka segeralah tobat, mohon ampun pada Allah SWT, dan berusaha mencari kembali ke Mekah lagi, berjalan 3 bulan lagi ke Mekah mencari pedagang kurmanya, mencari pedagang kurmanya sampai ketemu. Begitu ketemu tempat dengan kurmanya, oleh paling ketemu, yang jualan kok ganti, anak muda. Tanya, Mas, saya tuh dulu beli kurma di sini nih, tapi yang jualan bukan Anda. Ini kok sekarang jualan Anda sekarang. Mana bapak yang dulu jualan kurma di lepa-lepa ini? Oh, itu bapak saya sudah kabundut sebulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung. Nggak ada apa, bapak kok mencari bapak saya yang sudah tidak ada. Saya itu dulu beli kurma di sini, waktu ditimbang ada satu kurma jatuh, tak ambil, saya makan. Nah, saya tuh belum minta halalnya, maka saya kesini mau minta dihalalkannya kurma itu yang sudah saya makan itu. Oh iya, nggak apa-apa Pak, halal, saya halalkan kok, saya anaknya, saya halalkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas, Anda telah menghalalkan sebutir kurma sudah kunikmati ini, terima kasih, alhamdulillah, makasih. Tapi maaf Bapak, anak dari Bapak saya bukan hanya saya, ada 7 orang anaknya. Yang menghalalkan baru saya, nggak tahu anak yang lain menghalalkan apa tidak. Waduh, tahu bingung lagi. Nggak tahu yang lain menghalalkan apa tidak, baru saya menghalalkan. Dan yang lain nggak tahu itu menghalalkan apa tidak. Nah, maka ya tanya alamat terus, siapa anak yang lain, di mana saja alamatnya, kasih aku alamat yang jelas, nama, alamat yang jelas. Ditemui satu persatu, singkat cerita kan begitu, langsung cari, entah berapa hari mencarinya, berapa lama mencarinya, disingkat ceritanya, cari satu persatu, alamatnya ketemu semuanya, minta halal semuanya, semua sudah menghalalkan sebutir kurma itu, baru kembali ke Masjidil Aqsa lagi. Kembali duduk di bawah kubah Sakho lagi, zikir di situ, doa di situ, mendengar percakapan malaikat lagi. Nah ini yang doanya ditolak oleh Allah, ya ini karena sebutir kurma yang dimakan ini doanya ditolak oleh Allah SWT ini, nggak diterima oleh Allah doanya. Nah, malaikat satu menjawab, enggak ya, sekarang sudah diterima Allah SWT, doanya sudah diterima Allah, sudah 3 bulannya sudah diterima Allah. Karena sudah dihalalkan kurmanya. Oh begitu. Jadi
perlunya hati-hati kita terhadap makanan yang hukumnya syubhat atau haram itu, mudah-mudahan harapan kita, doa kita diterima Allah, sholat kita diterima Allah, amal-amal soleh kita semuanya diterima Allah SWT kalau di dalamnya tidak ada yang syubhat, tidak ada yang haram, semuanya halal. Berusaha untuk mencari yang halal. Maka di selanjutnya lagi, maka Rasulullah SAW, talabul halal fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Mas'ud. Mencari nafkah halal itu fardu atas orang-orang muslim. Kewajiban orang muslim itu mencari yang halal, diwajibkan. Talabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Fa idza awjadtuhu fahris ala an taqtasiru minhu ala ma duna syabu. Jika engkau telah mendapatkan yang halal, berusahalah mengkonsumsinya tidak sampai kenyang. Artinya kalau meniru Nabi kan berhenti makan sebelum kenyang, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, ini berusaha untuk begitu nih. Tapi ya berat ya. Bagai ibu dari mandek ya. Biasanya kan mandek naik pun telas sih. Makan sampai habis sampai kenyang. Sudah kenyang nggak belum habis, habiskan, lanjutkan, habiskan. Dari ada batasnya kenyang, ada batasnya sampai habis. Sudah kenyang belum habis, habiskan. Nah, berusaha untuk mengkonsumsi tidak sampai kenyang. Sebab fa'in nasabuk yaqusul qalbi, karena perut yang kenyang itu bisa membekukan hati, hatinya jadi beku, kurang pencerahan, kurang terbuka mata hatinya, jadi kaku, hatinya kurang luwes lah, kurang luwes. Wa yafidul dahni dan merusak akal. Wa yabtul hafiz dan menghilangkan hafalan, mengurangi hafalannya jadi kurang. Besokolu ya'dau anil ibadah, memberatkan anggota badan untuk diajak ibadah maupun menuntut ilmu. Kalau perut kenyang itu dampak buruknya menurut kitab Bidayah ini yang dikarang oleh ulama Imam Ghazali, merusak akal, menghilangkan hafalan, memberatkan anggota badan untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Bahkan wa yuqawwiyu syahwat, memperkuat syahwat. Wa yang suruh junudu syaiton, dan membantu tentara-tentara setan untuk menyerbu kita jika kenyang. Namun jika kenyang dari makanan yang halal merupakan awal, waduh, ini memang halal ini, ya Allah, ini kok ngerti ya, ngertinya bisa iki, ya motornya bisa iki, bisa ini. Jadi kenyang kok saya sering kenyang terus, tapi enggak hilang hafalanku enggak hilang. Nah diteliti ya tetap nonton sing hilang. Diteliti misalnya, diteliti ini apal surat An-Naba amada sa'alun lancar, begitu saat ini kan mocok bukan lancar mulai tengdodal kadul lah, berarti berkurang hafalannya. Ini apal surat jin, bulu ya nusta'an jin faqulu nal jin faqulu, ini lancar, saat ini sudah berkabur, sudah kurang lancar. Nah, itu tanda hilang hafalannya, merusak akal, kurang jernih akalnya dalam mengambil kebijakan, kurang bijaksana. Memberatkan anggota badan untuk diajak ibadah malas-malas, untuk diajak ngaji ya malas rasanya, bahkan memperkuat syahwat, membuat tentara setan. Jika kenyangnya itu dari makanan halal merupakan awal segala keburukan, bagaimana jika dari yang haram itu? Ini kenyang dari yang halal saja menyebabkan begitu banyak keburukan, gimana kalau dengan kenyang dari halal yang haram? Masya Allah. Ada yang saya hormati, seperti inilah kalau kita pikir-pikir ternyata ya Allah perlu introspeksi diri, mencari sesuatu yang halal merupakan kewajiban tadi,
at-thalabul halal fardhu ala kulli muslimin. Wajib mencari yang halal saja berdampak buruk seperti itu, apalagi yang haram, yang subhat. Beribadah, menuntut ilmu yang disertai dengan mengkonsumsi makanan haram itu seperti orang membangun di atas kotoran hewan. Kal bina ala sarojin, kal binai ala sirojin, seperti membangun di atas kotoran hewan. Ibadah, ngaji, menuntut ilmu, kalau disertai dengan mengkonsumsi yang haram, itu sama seperti membangun di atas kotoran. Bila engkau merasa cukup selama setahun pakai baju yang kasar, lalu selama sehari semalam juga potong, ya Allah. Baik, saya mati. Wa tarakat taladzud bi atyabil adami. Wa tarakat taladzud bi atyabil adami. Engkau tidak perlu meyakinkan dirimu dengan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, tapi harus menjaga diri dari yang sudah jelas. Yang sudah jelas kau ketahui bahwa itu adalah haram, yang sudah jelas haram, sudah tahu ya sudah, gak usah macam-macam. Atau setelah dilihat dari ciri-ciri yang terkait dengan ini ciri-cirinya haram, ini harta ini jelas-jelas haram ini karena diperoleh dengan cara nyopet, ini hasil ngerampok, ini jelas haram ini jadi menipu ini. Kau bisa menduga bahwa itu adalah haram. Apa yang sudah diketahui tampak jelas secara lahir, sementara sifat yang sifatnya dugaan ini halal atau haram ya. Kalau sudah tahu ciri-cirinya seperti tadi, ya sudah, tinggalkan saja. Kalau sifatnya masih dugaan, misalnya menduga-duga ini harta sang penguasa ini halal atau haram ya. Ini penguasa ini hasil dari jerih payahnya atau hasil dari korup ya, hasil kerja atau menipu ya, atau suap ya. Ya, itu tidak perlu kita menyari-nyari seperti itu. Kalau ini menduga-duga nggak usah. Kalau sudah jelas haram, tinggalkan. Kalau bisa menduga-duga ya nggak usah mencari-cari, sebelum panjang tidak menyinggung orang yang bersangkutan. Fa'in min alinta an aksara maluhu haramun wati'an fama ta'khudhu min yadihi wa in umkina an yakuna halalan nadiyan. Misalnya, jika Anda tahu bahwa sebagian besar hartanya adalah haram, maka apa yang kau terima darinya walaupun mungkin halal itu termasuk haram. Oh, ini orang kan pemain judi, ini kan rentenir, kan sudah banyak yang riba, ini kan jelas-jelas khamr, mengandung alkohol, ini jelas-jelas haram. Kalau kita sudah jelas, oh orang ini seorang rentenir, ini seorang yang sudah biasa makan riba, ini seorang penjudi, bandar judi, kok memberiku? Nah, jelas-jelas ini jelas yang diberikan padaku ini jelas-jelas haram semua ini udah. Meskipun sebenarnya halal yang diberikan, tapi kita menduga itu haram karena dia sudah terbiasa berada di dunia hitam, ini haram. Ngasih itu juga terbiasa di dunia hitam. Jelas-jelas dia seorang perampok, dia itu jelas-jelas seorang pemain judi, bandar judi, dia jelas-jelas seorang penjual minuman keras, dia jelas itu rentenir. Ya ngasih aku, waduh ini ya beda, ini tak singkirkan aja lah, gak usah aku konsumsi, tak alihkan ke tempat yang lain, tak sodakoh pada fakir miskin aja lah, yang sudah aku terima gak usah aku konsumsi sendiri, tak alihkan. Kalau saya menerima dari orang yang jelas-jelas berbuat haram ini, maka bagi saya menjadi haram. Kalau saya alihkan pada orang lain itu menerima dari saya, halal dari saya, halal begitu. Nah, ini perlu mengetahui. Fawa haramun di annahul ghalibu ala dzanni wa minal haram.
haram, termasuk haram karena adanya dugaan yang kuat tadi. Yang jelas-jelas haram adalah memakan harta wakaf tanpa izin, memakan harta wakaf tanpa izin atau syarat dari si pemberi wakaf termasuk haram. Wihis menerima wakaf dari seseorang terus tak jual, tak nikmati sendiri, itu jelas makan harta haram. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukan maksiat, kesaksiannya juga tertolak. Kesaksian dari maksiat tertolak kesaksiannya. Wakaf atau apapun yang diterima atas nama untuk jamaah, untuk umat, dinikmati sendiri jadi haram. Dan disebutkan hal-hal yang terkait dengan masalah syubhat tadi, halal haram. Ini seperti ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Bapak Ibu saya hormati, fa'alaika bitolabihi fa inna ma'rifatil halal wa talabihi faridatu ala kulli muslimin kasolatil khamisi. Mengetahui yang halal dan yang haram, belajar untuk mengetahui yang halal dan haram wajib hukumnya bagi setiap muslim, sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Jadi orang Islam belajar mengetahui halal dan haram itu hukumnya wajib, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Kalau orang melakukan sholat 5 waktu kemudian tidak mengenal halal haram, nah sholatnya kan tertolak. Jadi yang dikonsumsi nanti halal atau haram nggak tahu yang dikonsumsi karena tidak mengenal, nggak pernah belajar tentang halal haram. Nah, maka harus belajar mengetahui halal haram itu wajib hukumnya. Adab berikutnya adalah masih cukup gitu? Masih cukup. Adab memelihara kemaluan, memelihara kemaluan. Wa ammal farju fahfadhu an kulli ma haramallahu ta'ala. Kemaluan farji, peliharalah ia dari semua yang diharamkan Allah. Fahfadhu, jagalah ia an kulli ma haramallahu, dari segala hal yang diharamkan Allah. Jadilah sebagaimana disebut Allah SWT. Wallahu ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanahum fa innahum ghairu malumin. Mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tak dapat dicela. Surah Al-Mu'min ayat 5 dan 6. Jadi menjaga, memelihara farji atau kemaluan ini harus sangat kuat. Ini harus didasari dengan landasi dan iman yang kuat. Kalau tidak dilandasi dan iman yang kuat, banyak di sana sini mengumbar nafsunya dengan lawan jenis yang bukan suami istri. Engkau baru bisa menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata. Untuk menjaga kemaluan ini, adab dalam memelihara kemaluan ini diawali dengan menjaga pandangan mata, agar mata ini tidak membukakan pintu hati untuk merangsang masuknya nafsu syahwat, sehingga perlu jaga pula hati untuk tidak merenungkan apa yang dipandangnya tadi. Kalau misalkan usia anak muda yang sedang birahinya sedang meningkat, sedang memuncak, kemudian mata memandang lawan jenis, apalagi sampai nampak auratnya, terus tidak ditutup matanya, masuk ke dalam hati merenung bayangke, terus pikiran melayang kemana-mana. Nah, ini kan jadi nggak karu-karuan. Untuk menjaga itu, jaga pula perut
dari yang syubhat dan dari yang seperti tadi yang kenyang tadi, karena kenyang sama saja menyuburkan syahwat, karena semua itu merupakan penggerak dan tempat tumbuhnya syahwat. Penggeraknya syahwat adalah tadi mata, pandangan mata, hati, perut kenyang. Ila yafadul ain an nadhar, kecuali dengan menjaga mata dari pandangan-pandangan yang merangsang, wahafdul qalb an takfir, dari menjaga hati dari merenungkan yang tidak diwahafdul batin al syubhat, menjaga perut dari yang syubhat. Itu cara menjaga, memelihara kemaluan kita. Adat yang berikutnya adalah adat dalam memelihara, menjaga tangan kita. Wa amal yadani fahfadhuma antadarruba bihima musliman. Kedua tangan harus dipelihara agar ia tidak dijadikan alat untuk memukul seorang muslim, tidak dijadikan alat untuk menyakiti orang lain, tidak digunakan untuk mendapatkan yang haram, tidak digunakan untuk menyakiti sesama makhluk Allah. Tangan tidak digunakan untuk berkhianat terhadap amanat dan titipan, serta digunakan untuk tangan ini jangan sampai digunakan untuk menuliskan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan saja nggak boleh, ditulis nggak boleh. Fahfadul qalam waladani ama yajibu hafdul lisan anhu. Jadi dilarang menuliskan sesuatu yang dilarang untuk diucapkan. Ini fahfadul qalam, menjaga qalam, tulisan wal yadani, dua tangan, amma yajibu, seperti kewajiban kita hifdzul lisan anhu, menjaga lisan dari hal tersebut. Kalau kita dilarang mengucapkannya, dilarang pula menuliskannya. Ini ditulis Imam Ghazali sebelum ada WA. Sekarang adanya WA, ada Instagram, macam-macam, itu banyak orang mengalihkan kalimat yang harusnya dari lisan, biasanya dari mulut, dialihkan dari tangan, sehingga tangannya dibaca, oh ternyata isinya menyakitkan. Kalimatnya menyakitkan. Mulut nggak bunyi, tapi tangannya berbunyi, tangannya menginjak. Ini sudah ditulis oleh Imam Ghazali sebelum adanya WA, sudah ada SMS, belum ada ini. Jadi dilarang menuliskan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Oleh karena itu peliharalah pena sebagaimana engkau memelihara lidah. Terakhir, nek wakdale teras terakhir, terakhir masuk wakah. Dipun Pak Tamir cekap balik. Satu lagi, adab kaki, menjaga kaki, sesuai lagi lainnya, menjaga kaki. Wa marjilani fahfadhuma an tamasyabihimar ilal haram. Janganlah engkau pergunakan dua kaki untuk menuju pintu seorang penguasa yang dolim. Kita tahu bahwa penguasa itu dolim, kita tahu, misalkan kita sudah tahu itu ada penguasa yang dolim, penguasa itu dolim, kita jangan sampai menuju ke rumahnya orang dolim itu. Penguasa itu dolim, kita jangan sebenarnya ke situ. Wa marjani fahfadhuma antan masya bihima ila haram. Sebab berjalan menuju para penguasa yang zalim tanpa ada keperluan yang mendesak sudah merupakan maksiat yang besar, karena dia sudah bersikap bukan karena mendesak, bukan ada kepentingan sangat mendesak. Kok kita sampai berjalan menuju ke pintu penguasa zalim itu sudah termasuk bersikap tawadhu
memuliakan penguasa yang zalim itu, memuliakan penguasa yang zalim, tawadhu pada orang yang zalim, penguasa yang zalim, melangkahkan kaki ke sana, itu sudah dilarang, nggak boleh. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka dalam firman-Nya yang berbunyi Allah Ta'ala wa tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada mereka yang telah berbuat zalim, niscaya kalian termasuk akan tersentuh api neraka, dan kalian tidak akan mempunyai penolong selain Allah. Lalu kalian tidak akan ditolong, lalu kan ditolong oleh Allah SWT. Surah Hud ayat 113. Oleh karena itu kalau Nabi SAW man tawaddo'a lihina solih lihinahu dhahaba salasan dinahu. Ini ada surah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersikap tawadu, merendah kepada orang kaya, merendahnya, tawadunya itu karena kekayaannya, lalu sepertiga agamanya telah hilang. Ini terhadap orang kaya yang soleh. Lalu bagaimana kalau merendahnya terhadap orang kaya yang zalim? Maka tadi dilarang melangkahkan kaki menuju pintu penguasa yang zalim, merendahkan diri kita, tawadhu kepada penguasa yang zalim tidak boleh. Yang soleh aja nggak boleh pada yang zalim, yang soleh aja nggak boleh. Kalau tawadhunya karena kekayaannya, kalau tawadhunya bukan karena kekayaannya, karena kealimannya, keilmuannya, itu boleh. Kemudian kayak bil hina dzalamu alal jama' jumlahnya Allah. Faharokatika wasakanatika bi'adhoika ni'mah min ni'amillah fala taharrakta syai'an minha fi ma'asyatillahi ta'ala. Secara ringkasnya, ketika engkau atau Anda bergerak dan diam dengan anggota badanmu, itu semua merupakan nikmat Allah. Bergerak atau diam dengan anggota badan itu semuanya adalah nikmat Allah. Maka dari itu jangan engkau menggerakkan anggota badan dalam rangka maksiat kepada Allah. Anggota badan ini bisa diam, bisa bergerak, itu semua adalah nikmat Allah. Maka jangan sampai kita menggerakkan untuk maksiat kepada Allah. Gunakanlah untuk taat kepada Allah SWT. Ketahuilah, jika engkau tidak patuh, maka bencana akan kembali padamu. Sementara jika kau mau menanam kebaikan, maka buahnya akan menjadi milik, maka memetik kebaikan itu pula. Allah SWT, Allah tidak butuh padamu dan tidak butuh pada amal solehmu. Allah nggak butuh amal solehmu, nggak butuh padamu, tapi engkau lah yang butuh pada Allah SWT. Terakhir, inna Allah karimun rahimun rayaghfirul dzunub. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dia Maha mengampuni dosa mereka yang bermaksiat. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdik adalah al-kaisu man dana nafsu wa amalu lima ya'dil maut wal ahmaku min atba'i. Orang yang cerdik pandai adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati, enggak hari esok sudah mati. Sedangkan orang yang dungu, yang bodoh adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan, terus menghayal pada Allah SWT. Ini hadis Nabi SAW. Demikian kajian Bidayatul Hidayah hari ini, baru sampai pada memelihara kaki. Besok insya Allah dilanjutkan lagi bila Allah mengizinkan. Akhirnya kita tutup dengan bila ada sesuatu yang mau disampaikan nanti di luar online
yaitu dengan doa penutup semua wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.